Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan channel Bima ya hari ini. Ya sebenarnya kita mau bahas sedikit aja sih ya mengenai pengalaman mereview perangkat Rakom ya. Ya ada beberapa yang saya review ya, mulai dari HT maupun untuk yang rig. Nah untuk di channel ini memang saya lebih banyak di HT-nya ya dibandingin perangkat-perangkat rig. Nah ikutin terus ya pengalaman saya. Ya, jadi teman-teman, untuk mereview ini sebenarnya awal-awalnya saya adalah untuk mau sharing aja mengenai beberapa fungsi yang ada di HT maupun yang ada di perangkat. Tentunya sebelum saya mereview ini saya baca-baca dulu ya. Saya baca-baca dan juga pengalaman saya sendiri sebagai user, jadi bukan sebagai reviewer. Karena kalau untuk sebagai reviewer, saya juga sebenarnya belum tentu paham, belum tentu bisa juga ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah lebih ke arah pengalaman penggunaan, misalnya pengalaman penggunaan rig mini, dimana saya pernah punya rig mini dan ternyata terbakar atau rusak karena disebabkan salah penggunaan. Terus saya juga pengen tahu tentang rig-rig lainnya, misalnya ICOM. Ternyata saya bandingkan dengan ICOM, lebih enak menggunakan ICOM dibandingin menggunakan rig mini. Nah itu adalah salah satu pengalaman atau user experience ya menurut saya. Jadi bukan hanya sebagai reviewer yang sekali pakai udah gitu ya, atau hanya sekedar mereview suatu barang setelah itu selesai gitu. Nah karena pengalaman experience ini saya coba sampaikan atau saya buat videonya untuk teman-teman semuanya. Memang nggak akan 100% bagus ya, atau isinya itu benar ya. Ya mungkin ada kekurangan-kekurangan atau pengalaman saya yang akan berbeda dengan teman-teman. Bukan berarti salah, tetapi mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu mudah-mudahan itu berguna buat teman-teman lainnya. Karena kenapa? Karena ada saja ya, misalnya kita mereview suatu HT gitu ya, ternyata hanya direview yang bagus-bagusnya aja, sedangkan yang kekurangannya tidak disampaikan. Berbeda dengan user-user yang memang menggunakan sendiri, sehingga dia tahu kekurangannya ada di mana. Nah kadang-kadang kalau memang kekurangannya terlalu besar, saya juga kadang-kadang males juga ya untuk mereviewnya, mendingan nggak usah lah gitu ya. Nah jadi di video-video saya ini, barang-barang yang sudah saya review atau saya bikin videonya, yang mudah-mudahan memang itu yang memang ingin saya sampaikan 100%, saya ingin sampaikan ke teman-teman ya, bahwa mungkin barang itu bagus atau barang itu memang berguna, dan mungkin juga barang itu bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sesuai dengan kebutuhan. Ya salah satu contohnya aja misalnya ini ya teman-teman, banyak banget ya yang membahas mengenai switching. Menurut saya sih switching yang harga 150 ribuan ini udah bisa digunakan buat breaker-breaker yang memang masih baru. Jadi mereka nggak usah beli switching atau power supply yang harganya misalnya sampai sejuta gitu ya. Cukup 150 ribu udah bisa pakai. Menurut saya seperti itu adalah user play experience. Begitu juga dengan SWR. Jadi perangkat saya sebenarnya sih biasa-biasa aja ya, nggak ada yang terlalu mewah, mahal nggak ada. Jadi memang benar-benar hanya penggunaan sehari-hari. Oh ya tadi ke SWR, saya beli yang model yang harga murah. Murah berarti bukan murahan, tetapi memang ini kualitasnya sudah bagus. Sebelum saya beli ini saya review dulu ya di beberapa video, bahkan beberapa teman saya tanya dulu, bagus nggak nih barangnya. Nah setelah saya tahu, saya coba beli dan ternyata memang bagus. Dan dari karena ini bagus, saya coba sharing ke teman-temannya. Jadi ini saya bukan endorse, jadi saya benar-benar menggunakan barang tersebut dan saya ingin saya sharing ke teman-teman bahwa oh ini bisa digunakan, sehingga teman-teman yang menonton video saya juga nggak akan kecewa.
Dan begitu juga dengan tadi ya, misalnya Rick Mini ya. Rick Mini ini karena ini barangnya juga contoh dia punya kekurangan ya. Kekurangan ini saya sampaikan, misalnya dia gampang panas, terus bisa mudah rusak juga kalau misalnya nggak cocok frekuensinya, mainboardnya bisa kebakar juga, dan itu memang terjadi di saya gitu ya. Tetapi ternyata itu bisa ditanggulangi dengan misalnya frekuensi yang cocok saat ngebreak. Jangan sampai terlalu panas, jangan terus-terusan ngebreak misalnya ya. Kita transmit terus ya, jangan juga, karena pasti akan panas. Setiap transmit pasti akan panas. Jangan dibandingkan Rick Mini dengan ICOM, karena ICOM ini sendiri kita bisa lihat heatsinknya aja gede banget ya. Nah kalau Rick Mini kan kecil, pasti dia akan panas. Semakin panas dia akan bisa merusak mainboardnya, khususnya di panelnya. Dan itu yang saya sharing ke teman-teman supaya saat menggunakan Mirik, teman-teman berhati-hati. Bukan berhati-hati untuk membeli ya, silahkan aja beli, tapi berhati-hati saat penggunaan. Jadi harus dibedakan ya. Nah contoh juga HT, saya juga banyak banget ya ngelihat beberapa video, cuma ini sharing aja. Jadi misalnya ini menggunakan HT bawaan, antena bawaan seperti ini. HT ini anggap aja 5 watt. Ya kita reviewnya apa adanya aja gitu ya. Dengan HT 5 watt, terus antena bawaan, ya paling jangkauannya itu dari HT ke HT ya 1 sampai 5 kilo itu udah bagus banget ya. 5 kilo itu udah bagus. 1 kilo aja udah bagus menurut saya sih ya. Jadi kalau sampai jangkauannya antena bawaan ini sampai jauh, misalnya berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo ya misalnya gitu ya. Ya menurut saya sih kasihan teman-teman ya yang menonton gitu ya. Karena dia, apalagi teman-teman yang memang masih baru, sehingga asumsi mereka dengan menggunakan HT ini kita bisa dari Jakarta bisa ngobrol sama teman-teman yang ada di misalnya di Bogor gitu ya, yang jaraknya 30 kiloan menggunakan HT bawaan, antena bawaan secara direct. Ya tentu tidak bisa. Harus kita jelaskan kalau memang kita ingin ngobrol dengan teman Bogor, berarti kita harus menggunakan RPU dan menggunakan antena luar misalnya seperti itu. Dan itu di video saya juga saya jelaskan ya, sangat detail. Saya berusaha supaya teman-teman jangan sampai salah penggunaan ya, atau salah persepsi. Terus mengenai HT itu sendiri, saya juga membeli atau mereview HT-HT yang memang cocok untuk antena luar. Misalnya kayak Secom, Pascom, terus ada lagi Wireway, seperti itu ya. Nah saya juga tidak merekomendasikan untuk antena luar seperti Baofeng, Pofung. Itu saya apa adanya saya sampaikan. Nah Baofeng dan Pofung itu memang lebih cocok untuk penggunaan di lokasi ya, secara direct, menggunakan antena bawaan, atau menggunakan, ternyata teman-teman terakhir bisa Baofeng itu digunakan untuk antena luar, yaitu menggunakan flower pot. Ternyata bisa, dan itu ya kita sampaikan gitu ya. Jadi semua yang kita buat, kita review itu ya kita usahain isinya adalah sesuatu yang benar. Saya worry banget kalau misalnya mereview sesuatu barang yang kira-kira membuat penonton senang aja, itu saya agak ngeri juga ya, takutnya dikomplain dan lain-lain. Ya ada juga sih ya, saya waktu itu juga banyak kritikan tentang hanya salah penulisan. Jadi netizen itu ya bagus juga sih ya, mereka memberikan masukan atau kritikan, saya senang sebenarnya. Cuma mungkin memberikan masukan yang lebih lebih mengedukasi ya, bukan caci maki. Itu kalau caci maki ya kurang oke lah menurut saya. Misalnya beberapa video saya menggunakan kata, harusnya kan jammer ya, pakai A gitu ya, tulisannya jimmer. Itu banyak kritikan juga ya. Memang itu bagus ya, karena memang salah penulisan, tetapi maknanya sama. Tapi bukan berarti merubah makna ya, misalnya jadi kata-kata yang berbeda. Melarang jimmer ya, hanya tulisannya jimmer. It's okay, kita terima masukan-masukannya. Yang penting dari konten-konten di channel ini kita berusaha mereview apa adanya sesuai dengan pengalaman yang memang kita milikin ya. Contoh juga perangkat antena mobile yang rata-rata kalau kita beli yang KW ya 1-2 tahun bagus, tahun ketiga belum tentu gitu ya.
karena ternyata di dalam antena itu kena air misalnya ya, atau dia karena goyang dia jadi kendor gitu ya. Berbeda dengan yang aslinya yang memang harganya juga bisa 4 kali lipat atau 10 kali lipatnya. Misalnya untuk antena Comet ya yang asli itu kan bisa harganya 500 400-an ya, sedangkan yang KW-nya itu paling sekitar 100.000 gitu. 100.000 bisa dipakai sampai 5 tahun memang gitu ya. Tapi mungkin 5 tahun kesananya perlu perawatan lah ya gitu. Saya menyebutnya perlu perawatan. Lebih halus sih sebenarnya. Nah, tapi kalau memang mau yang bagus banget ya silahkan beli yang branded, yang asli, yang original. Terus juga antena V2R, Telek V2R yang KW juga banyak ya. Atau yang lokal juga banyak. Saya nggak lebih enaknya ngomongnya lokal kali ya. Lokal hanya masalah bahan aja sih sebenarnya ya. Sedangkan dari pengecekan SWR yang pernah saya lakukan, hampir semuanya tuh bagus semua. Nah, tapi saya juga punya antena lokal Telek V2R yang memang hampir 5 tahun ini bagus banget gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang apa ya, akhirnya saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini lokal aja bagus loh, nggak kalah sama yang memang impor dari Taiwan. Tapi Taiwan juga bagus gitu ya, harganya memang berkisar perbedaannya antara 200 sampai 300. Nah, buat teman-teman misalnya yang memang masih baru ngebreak ya pakai yang lokal dulu, nggak apa-apalah gitu. Anggap aja belajar 2 sampai 3 tahun menggunakan Telek V2R. Setelah pengalaman mungkin dia mau upgrade ke G7, G8, G9, G10 mungkin ya. Ini bercanda aja ya. Yang ada tuh baru G7 sama G9. Mohon dukungannya teman-teman. Kalau memang video ini bagus silahkan subscribe di channel kami. Kalau memang ada yang kurang silahkan komen yang mendidik ya. Dan tentunya pasti netizen di dunia Rakom ini luar biasa ya. Walaupun saya juga tahu dunia Rakom itu nggak hanya kalangan anak-anak muda ya, usia 20 tahunan, tapi juga banyak teman-teman yang Pak D, Mbah yang usianya 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun masih ngebreak. Dan saya temui itu ya, dan saya salam hormat buat mereka semua yang juga baik-baik ya, sharing ke kita di lapangan juga bagus gitu. Dan mereka juga ternyata juga menonton video-video seperti review-review kita ya. Walaupun kita juga bisa dibilang junior ya, di bawah mereka jauh ya, tapi ya mereka tetap masih ngasih masukan yang bagus-bagus ya buat kita. Karena memang dunia Rakom ini kan dunia yang memang pernah booming ya, tahun 70-an, 80-an ini pernah booming. Jadi wajar banyak banget penggemar-penggemar dunia Rakom yang udah lama gitu ya. Oke, itu aja sih pengalaman saya membuat video Rakom. Ya kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan ya. Kalau ada kurang mohon maaf ya, tidak bermaksud menyindir siapapun atau channel manapun. Ini murni buat saya sendiri, buat mewanti-wanti saya sendiri bahwa membuat video itu memang harus sesuai dengan kebutuhan dan juga harus apa adanya ya yang disampaikan. Terus kalau memang ada kekurangan pada produk itu, kalau terlalu banyak saya kadang-kadang tidak mau ya gitu ya. Karena dilema sih memang ya, saya lebih baik cari aman mereview produk-produk yang memang banyak digunakan dan berguna. Jadi poinnya adalah berguna buat teman-teman gitu. Kalau nggak berguna buat apa disampaikan gitu ya. Itu aja sih review saya ya. Silahkan aja kasih komen ya, saya welcome. Terus oh iya, satu lagi teman-teman, di channel Bima ini sekarang saya juga menambahkan gadget ya. Kenapa gadget? Karena ternyata banyak sekali teman-teman yang usianya muda-muda yang memang mereka juga senang dunia gadget, sehingga saya coba kolaborasikan antara dunia Rakom dan gadget. Mudah-mudahan teman-teman suka menontonnya juga, dan jangan lupa untuk dukung ya, seperti yang tadi saya sampaikan dengan subscribe di channel ini, dan juga komen memang kalau ada kekurangan-kekurangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.